Bayangkan, lo lagi tidur di istana, dijaga ratusan tentara. CCTV memantau seluruh istana. Tapi ketika lo bangun, sebilah belati sudah ada di leher lo. Mereka tidak menyerang dengan pasukan. Mereka tidak datang dengan perang. Tapi cukup satu orang, satu target, satu pesan, maka selesai sudah order. Mereka hadir tanpa diketahui. Ini bukan cerita film. Ini adalah sejarah nyata yang ditutup-tutupi, di mana ada sekte pembunuh. Mereka berhasil membunuh Perdana Menteri, para jenderal, bahkan penyebab perang salib terjadi. Dan yang paling gila, mereka melakukannya di depan publik. Saat itu siapapun yang mendengar namanya pasti gemetar. Ini dia, The Assassins, pembunuh berdarah dingin. Tahun 1090 Masehi, Timur Tengah sedang terbakar api ambisi. Perang salib akan segera meledak. Kaisar, Raja, Sultan, dan para jenderal sedang berjuang memperebutkan kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Hasan Isabah, atau mereka mengenal nama panggung perangnya, Assassin. Hasan adalah ilmuwan Syiah Ismailiyah yang diusir dari Mesir. Di puncak Gunung Alamut, di tengah Gunung Elburz, Persia sekarang menjadi negara Iran. Lalu dia mendirikan sesuatu, bukan kerajaan, bukan kesultanan, tapi benteng. Benteng di atas gunung, sulit untuk diserang, mustahil untuk ditaklukkan. Tapi bukan bentengnya yang berbahaya. Yang berbahaya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka dilatih untuk tidak takut mati, untuk patuh tanpa bertanya, untuk membunuh tanpa ragu. Dan yang paling gila, mereka siap mati setelah misi selesai. Dalam menjalankan misi, mereka nggak butuh diplomasi untuk menjatuhkan sebuah kerajaan atau sasaran target. Mereka cuma butuh satu hal, yaitu kepatuhan buta. Mereka adalah nenek moyang dari semua operasi intelijen gelap di dunia yang lu kenal hari ini. Dan mereka nggak takut mati, karena bagi mereka mati adalah tugas akhir yang mulia. Selanjutnya, simak dan buka batinmu. Semua dimulai di abad ke-11. Dunia Islam saat itu tidak bersatu. Ada konflik, ada perebutan kekuasaan, ada perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah. Di tengah kekacauan itu muncul satu sosok, namanya Assassin. Namun dunia barat menyebut mereka assassin. Bagaimana cara mereka membunuh? Bukan dengan menyerbu, bukan dengan perang, tapi dengan menyusup bertahun-tahun menjadi bagian lingkungan korban. Mereka tidak pakai racun, tidak pakai busur, mereka tidak pakai bambu runcing. Mereka pakai belati yang pendek, tajam, dan mereka menusuk di tempat umum. Di depan pengawal, di depan rakyat, di depan dunia. Target mereka bukan cuma mati, target mereka adalah rasa takut. Memainkan psikis dengan tekanan ketakutan yang menyebar lebih cepat dari darah. Korban pertama adalah Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Kekaisaran Seljuk, orang paling berkuasa di Timur Tengah pada zamannya. 16 Oktober 1092, saat ia lewat di depan pengawal, seorang pria berjubah mendekat pelan-pelan. Belati melayang satu tusukan ke dadanya. Nizam roboh, pengawal bingung. Pembunuh tertangkap, tapi tidak bisa diajak bicara. Pembunuh itu bilang,
Gue utusan guru gunung. Lalu dia dieksekusi. Tapi rasa takut telah menyebar. Para pemimpin Timur Tengah yang lain mulai gemetar, mulai bertanya, apakah saya berikutnya? Tahun 1273, Marco Polo, saudagar dari Venesia, Italia, bekerja di istana Kublai Khan di Cina. Dalam perjalanannya, ia mendengar cerita tentang sekte ini. Sekte yang tadi, cerita yang dicatatnya dalam buku dan membuat dunia terkejut. Ya, Marco Polo datang dan mencatat semua cerita ini dalam buku, dan dunia menjadi terkejut. Marco Polo bercerita, Hasan Isabah alias Assassin membuat taman yang dirancang seperti surga yang dijanjikan Nabi Muhammad. Ada air, susu, sungai, madu, pohon buah, dan bidadari. Para pembunuh didoktrin oleh teori cuci otak assassin, di mana saat mereka tidur, mereka dibawa ke suatu taman. Mereka bangun, mereka merasa telah masuk surga. Bidadari menari-nari, makanan berlimpah, semua yang mereka inginkan ada. Kemudian mereka dibawa untuk makan lagi, dibawa keluar. Lalu Hasan bilang, kau telah melihat surga, kembalilah ke dunia, lakukan tugasku dan kau akan kembali ke sana selamanya. Hasan bukan cuma pemimpin militer, dia adalah arsitek mental yang sangat handal. Dia menciptakan sistem pelatihan yang luar biasa kejam dan ekstrim. Para pemuda didoktrin, diberi pemahaman, diberi obat-obatan yang konon membawa mereka ke surga sesaat. Lalu dibangunkannya kembali dengan satu janji, kalau lu mau balik ke surga itu, lu harus membunuh target gue. Ini adalah teknik brainwashing pertama dalam sejarah dunia. Mereka dilatih dengan keterampilan yang banyak dan memukau lewat bahasa, budaya, dan penyamaran. Bayangkan, seorang assassin bisa sabar jadi pelayan di istana lu selama 10 tahun hanya untuk menunggu 1 detik yang tepat untuk menancapkan belatinya ke jantung lu. Dan lu pikir mereka cuma pembunuh bayaran biasa? Salah. Mereka adalah pesan berjalan berdarah. Mereka nggak membunuh rakyat jelata. Ya, ingat, mereka nggak membunuh rakyat jelata. Mereka cuma membunuh kepala, mulai dari raja, wazir, sultan, jenderal, hingga pemimpin-pemimpin negara. Strateginya, bunuh di depan publik, di tengah syalat Jumat, atau di tengah pasar. Kenapa? Biar efek terornya menyebar ke seluruh negeri. Pernah dengar cerita tentang seorang sultan yang bangun tidur dan menemukan belati tertancap di bantalnya dengan surat bertuliskan, hari ini kamu aman, tapi besok belum tentu. Besoknya sultan itu langsung menarik semua pasukannya di medan pertempuran. Itulah kekuatan assassin. Mereka nggak butuh perang besar. Mereka cuma butuh tenakan. Mereka hanya butuh tekanan psikis. Bahkan Richard the Lionhead dan Salahuddin Al-Ayyubi pun harus berhitung berkali-kali jika berurusan dengan orang-orang dari Alamut ini. Lu bayangkan kekuatan apa yang bisa membuat para penakluk dunia gemetar ketakutan di dalam tendanya sendiri. Semua kerajaan punya masa dan punya kejayaan masing-masing dan punya akhir masa kerajaan mereka. Dan pada abad ke-13 tahun 1256, bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan datang dan menghancurkan assassin. Mereka membakar perpustakaan legendaris
menghapus jejak silsilah dari assassin, tapi ideologinya nggak pernah mati. Sekte assassin adalah cetak biru dari Special Force dan intelligence agency modern. Cara mereka menyusup, cara mereka melakukan target operasi, hingga cara mereka menggunakan informasi sebagai senjata, semuanya masih dipakai oleh mereka yang mengatur dunia hari ini. Ingat, intelijensi hari ini adalah legacy dari assassin. Mereka cuma ganti nama, ganti seragam, tapi metodenya tetap sama. Menghilangkan hambatan dengan presisi. Sejarah mencatat, para assassin berhasil membunuh ratusan tokoh, bukan hanya muslim, tapi juga pemimpin tentara salib. Ada Konrad dari Montferrat, lalu ada Raja Yerusalem yang tidak diakui, tewas di tangan mereka pada tahun 1192, termasuk Raymond II dari Tripoli. Dua orang pembunuh menyusup ke kota dan menikamnya saat ia berada di dalam katedral. Apakah mereka teroris atau pejuang kemerdekaan? Apakah mereka monster atau pahlawan yang dilupakan di sejarah? Sekte assassin mengajarkan kita satu hal, bahwa kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada ototnya, tapi pada seberapa besar jauh dia bisa mengendalikan pikiran orang lain. Dunia modern menyebutnya terorisme, tapi akarnya ada di Gunung Alamut, di tengah Gunung Elbrus, Persia yang sekarang negara Iran, di 900 tahun yang lalu, di tangan seorang guru yang mengajar dunia cara membuat musuh takut hidup-hidup. Pertanyaan gua, apakah ada di sini yang diperalat dan dijadikan pion oleh orang lain? Tulis teori dan pendapat liar kalian di kolom komentar. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. It's me, Jospekta. Gua ada kasih hadiah gratis, tapi sebagai gantinya silakan subscribe dan follow channel ini. Yang mau template, habit, disiplin setiap hari supaya bisa bertarget dan kemajuan hidup lu menjadi manusia yang berkualitas, gua berikan di link ID Jospekta gratis. Sekali lagi, subscribe channel ini. Tetaplah curiga.